Susan adalah seorang agen penjual properti. Pagi ini terlihat Susan mendapatkan banyak surat tagihan dari hutangnya yang sudah melebihi batas waktu. Tidak lama berselang, muncul anak perempuannya yang bernama Heather. Susan pun lantas bertanya pada Heather, apakah malam ini Heather mau diajak makan malam di sebuah rumah mewah yang sedang ibunya jualkan? Heather pun menjawab, ya, tentu saja, Bu. Never go out to dinner anymore. Saat Susan sedang memasang tanda di depan gerbang rumah mewah yang sedang ia jualkan, ia disapa oleh seorang satpam kompleks yang bernama Darren. Terlihat Susan dan Darren sudah sangat akrab, dikarenakan Susan sudah sering menjualkan rumah di sekitaran kompleks tersebut. Setelah sedikit berbincang-bincang, Darren pun kembali melanjutkan patrolinya, sedangkan Susan bergegas masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Sedikit informasi, rumah mewah ini memiliki luas halaman 70 hektar, dan jarak antara rumah dengan pintu gerbang tentunya sangatlah jauh. Setelah Susan masuk ke dalam rumah, ia mulai mempersiapkan makanan di atas meja. Tidak selang berapa lama, bos Susan yang bernama Paul datang. Paul mengatakan bahwa jika Susan berhasil menjual rumah tersebut, maka Paul akan memasukkan Susan dalam tim agen big market untuk properti. Ditambah lagi, Paul akan membantu Susan untuk menjualkan rumahnya dengan harga yang sangat tinggi, agar Susan bisa membayar semua hutang-hutangnya pada bank. Mendengar hal tersebut, Susan nampak sangat senang, dan Paul pun berpamitan untuk pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Susan pun mulai menyambut dan menjelaskan tentang keadaan rumah tersebut kepada beberapa calon pembeli yang datang di tempat tersebut. Susan juga menjelaskan pada pembeli bahwa rumah tersebut sudah didesain anti maling, jadi pastinya akan memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra untuk para penghuninya. Agent, reach out to me. Sore harinya, setelah semua calon pembeli pulang, Susan melihat di jalanan banyak polisi yang sepertinya sedang mengejar seorang penjahat. Namun, Susan tak menghiraukan hal tersebut. Susan pun lantas beranjak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Tidak selang berapa lama, Heather datang untuk makan malam bersama Susan. Terlihat Heather sangat kagum dengan kemewahan rumah tersebut. Saat mereka berdua sedang mengobrol, mereka dikejutkan dengan suara helikopter polisi yang masih sibuk mencari sesuatu. Melihat hal tersebut, Susan dan Heather pun mulai sedikit resah. Susan pun lantas berniat mengajak Heather pulang saja. Namun saat Susan sedang bersiap-siap, tiba-tiba ada mobil yang datang. Susan yang menyangka itu adalah mobil calon pembeli, lantas mengatakan pada Heather bahwa ia akan segera mengatakan pada tamu tersebut untuk datang kembali besok pagi. Namun Heather mengatakan pada ibunya agar ibunya melayani tamu tersebut karena siapa tahu tamu itulah yang akan membeli rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Susan pun mengatakan, "Baiklah, Nak." Saat Susan membuka pintu, terlihat ada sepasang manusia yang berdiri di depan pintu. Yang pria ini bernama Cat, dan yang wanita ini bernama Natalie. Susan pun lantas menyuruh mereka berdua untuk masuk. Susan yang melihat Cat seperti sedang menahan rasa sakit, lantas bertanya, "Apakah kau baik-baik saja, Cat?" Cat pun menjawab bahwa ia baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Susan pun lantas melanjutkan penjelasannya tentang rumah tersebut. Di ruangan lain, terlihat Heather sedang mengecas ponselnya. Lalu ia bergegas ke dapur untuk mengambil buah anggur. Namun saat salah satu buah anggurnya jatuh, Susan terkejut karena melihat ada darah di lantai. Heather pun mulai mengikuti tetesan-tetesan darah tersebut. Di ruangan lain, Susan yang sedang menjelaskan sangat terkejut saat melihat Cat mengeluarkan darah dari tubuhnya. Susan yang mencoba menolong Cat langsung ditodong pistol oleh Natalie. Natalie yang mendengar ada suara orang lain di rumah tersebut, lantas mulai mencari keberadaan orang tersebut dengan memberikan Cat pistol untuk berjaga-jaga. Natalie yang tidak berhasil menemukan Heather, lantas menyuruh Susan untuk menuju ke ruangan lain. Di sana, Cat mengatakan pada Susan bahwa mereka tidak akan menyakiti Susan. Mereka hanya akan pergi setelah polisi berhenti berpatroli di daerah tersebut. Tidak selang berapa lama, Heather yang sedang menuruni tangga tidak sengaja menimbulkan bunyi dari langkah kakinya. Natalie yang mendengar hal tersebut, lantas kembali mencari Heather.
Natalie yang kembali gagal menemukan keberadaan Heather, menemukan ponsel Heather yang sedang dicas. Natalie pun lantas menggunakan ponsel tersebut untuk memaksa Susan mengatakan di mana keberadaan Heather saat ini. Karena Susan tidak mau menjawab, Natalie pun lantas mengajak Susan untuk memeriksa monitor CCTV. Alhasil, mereka pun menemukan Heather yang sedang mencoba berlari keluar rumah. Kate pun lantas bergegas mengejar Heather menggunakan mobil. Sedangkan di dalam rumah, Natalie mengurung Susan di sebuah kamar, lalu bergegas untuk ikut mengejar Heather. Singkat cerita, akhirnya Heather pun berhasil ditangkap oleh Natalie dan langsung dibawa kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Susan dan Heather kembali diperingatkan oleh Natalie dengan mengatakan bahwa jika Heather ataupun Susan kembali berusaha untuk kabur dari rumah tersebut, maka Natalie tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka berdua sekaligus. Lalu mereka pun diikat di kursi. Namun saat Susan sedang akan diikat, Susan mengatakan bahwa ia akan mengobati Kate. Dikarenakan jika Kate tidak segera diobati, maka Kate akan segera meninggal karena kehabisan darah. Mendengar hal tersebut, Natalie pun akhirnya menuruti perkataan Susan. Lalu, Susan menyuruh Natalie untuk mengambil kotak P3K di mobilnya, dan Natalie pun segera melakukannya. Saat Natalie pergi, Susan lantas bertanya pada Kate apa sebenarnya rencana mereka. Kate pun menjawab bahwa rencana mereka sebenarnya adalah mencuri di sebuah rumah kosong tanpa menggunakan senjata. Namun saat beraksi, tanpa sepengetahuan Kate, ternyata Natalie membawa senjata dan kekacauan pun mulai terjadi ketika ternyata rumah yang mereka masuki tidaklah kosong. Alhasil tanpa sengaja, pemilik rumah merebut senjata Natalie dan menembak Kate. Tidak selang berapa lama, Natalie pun kembali dengan membawa kotak P3K. Melihat Natalie telah kembali, Kate pun menghentikan ceritanya. Dan Susan pun mulai mengobati Kate. Saat Susan sedang mengobati Kate, Susan melihat Natalie yang terus memegang perutnya. Dan di sini akhirnya Susan tahu bahwa ternyata Natalie sedang hamil. Setelah selesai mengobati Kate, tiba-tiba bel gerbang berbunyi. Mereka pun lantas bergegas ke ruang monitor. Terlihat ada polisi yang sedang ingin masuk dan memeriksa rumah tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, maka Natalie dan Kate pun menyuruh Susan untuk menemui polisi tersebut dengan tetap menyandera Heather. Alhasil, Susan pun membukakan gerbang rumah tersebut. Setelah itu, Susan lantas membuka pintu rumah. Saat polisi menanyakan tentang apakah ada hal yang mencurigakan di rumah tersebut, Susan yang dalam kondisi terancam menjawab bahwa semua baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, polisi itu pun lantas bergegas pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Susan pun menyelesaikan mengobati luka Kate. Tidak selang berapa lama, Natalie mendapatkan telepon dari salah satu rekan mereka. Saat Natalie kembali, Natalie mengatakan pada Kate bahwa di luar sana, rekan mereka sedang berusaha mengelabui polisi. Jadi, rekan mereka menginginkan agar Kate dan Natalie tetap tenang di rumah tersebut, sampai keadaan aman untuk mereka bisa pergi dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Kate pun nampak cukup kesal. Lalu, Susan yang sedang akan diikat oleh Natalie mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil, dan Natalie pun mengantar Susan ke kamar mandi. Di kamar mandi, Susan mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa Natalie saat ini sedang hamil. Susan pun mulai bertanya pada Natalie berapakah usia kandungannya tersebut. Natalie pun menjawab bahwa usia kandungannya sudah 3 bulan. Di ruangan Heather, Heather mengatakan pada Kate bahwa saat ini ia dan ibunya sedang mengalami masalah perekonomian dikarenakan uang mereka telah habis untuk mengobatkan ayahnya yang menderita penyakit kanker. Namun setelah mereka memiliki setumpuk hutang, ayahnya pun ternyata tetap tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Kate pun nampak mulai iba pada Heather. Di dalam kamar mandi, Susan mengambil sebuah gunting kecil yang langsung ia sembunyikan di belakang celananya. Tidak selang berapa lama, di luar rumah terlihat Paul datang. Sedangkan di dalam rumah, Kate yang melihat kedatangan Paul terlihat mulai panik. Di luar rumah, Paul yang berusaha memanggil Susan, namun tidak ada jawaban, langsung menuju ke ruangan samping. Dan alangkah terkejutnya Paul saat ia melihat ternyata Susan sedang terikat di tempat tersebut. Paul yang masih terkejut langsung diserang oleh Natalie sampai pingsan. Saat Paul sadar, ia melihat dirinya bersama Susan dan Heather sedang terikat di kursi di pinggir kolam renang. Paul yang menyadari bahwa Natalie dan Kate adalah seorang pencuri, langsung menawari mereka sejumlah uang, sekaligus akan membantu mereka keluar dari tempat tersebut tanpa harus diketahui oleh polisi. Kate yang mendengar hal tersebut akhirnya meminta $50.000 dan Paul pun menyetujuinya. Dengan catatan mereka tidak boleh membunuh Susan, Heather dan juga dirinya. Susan pun mengatakan pada Kate agar Kate mengganti bajunya dengan baju yang ada di dalam mobil Susan, agar Kate bisa mengelabui polisi saat nanti keluar bersama
Paul. Mendengar hal tersebut, Kate pun lantas bergegas mengganti bajunya. Setelah mengganti baju, Kate dan Natalie pun lantas membawa Paul menuju ke mobil. Setelah mereka pergi, Susan lantas berusaha membuka ikatan Heather menggunakan gunting kecil yang tadi ia sembunyikan di belakang celananya. Di mobil, Natalie menyuruh Paul untuk berbicara dengan rekan Natalie. Di sana rekan Natalie meminta pada Paul agar Paul mau mentransfer terlebih dahulu uangnya kepada mereka. Awalnya Paul menolak, namun setelah Paul mendapatkan sedikit serangan dari Natalie, akhirnya Paul pun menyetujuinya. Saat Paul sedang akan mentransfer uangnya, tiba-tiba alarm mobil mereka berbunyi. Paul yang melihat Kate dan Natalie terkejut, lantas memanfaatkan keadaan tersebut untuk berlari menjauhi mereka berdua. Alhasil adegan kejar-kejaran pun terjadi. Paul yang menemukan jalan buntu lantas memutuskan untuk memanjat pagar. Namun sial untuk Paul, ia malah tertancap besi pagar sampai tewas. Di kolam renang, terlihat Susan dan Heather sudah berhasil terbebas dari ikatan mereka. Mereka berdua pun langsung bergegas berlari pergi dari tempat tersebut. Namun sial, usaha kabur mereka berdua ternyata diketahui oleh Natalie dan juga Kate. Alhasil adegan kejar-kejaran pun kembali terjadi. Susan dan Heather yang berhasil sampai ke jalan raya lantas meminta bantuan pada Darren yang kebetulan sedang patroli di lingkungan tersebut. Alhasil mereka pun masuk ke mobil Darren. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Darren menodongkan senjatanya ke arah Susan dan Heather. Alhasil mereka berdua pun kembali dibawa ke rumah mewah tersebut. Sesampainya di rumah, Susan yang melihat Darren langsung melakukan adu cingur pada Natalie, akhirnya menyadari bahwa ternyata bayi yang sedang dalam kandungan Natalie adalah hasil percocok tanaman antara Natalie bersama dengan Darren, sang satpam kompleks tempat tersebut. Lalu Kate pun lantas membawa masuk Susan dan Heather ke dalam rumah. Di dalam rumah, Susan bertanya pada Darren mengapa Darren tega melakukan hal tersebut pada dirinya. Darren pun menjawab bahwa ia melakukan semua ini dikarenakan ia sangat butuh uang untuk biaya kelahiran anaknya nanti. Darren pun menambahkan bahwa ia mengira Susan dan Heather tidak ada di dalam rumah tersebut. Makanya ia menyuruh Kate dan Natalie untuk bersembunyi di rumah tersebut. Darren yang merasa keadaan telah aman, lantas mengajak mereka semua untuk bersiap-siap pergi dari tempat tersebut. Namun saat mereka sudah siap untuk pergi, Darren mengatakan bahwa ia akan membawa Heather untuk berjaga-jaga. Kate yang mendengar hal tersebut, lantas mengatakan bahwa ia tidak menyetujui rencana Darren tersebut. Namun karena Natalie menyetujui ide dari Darren, alhasil Darren pun akan melakukan hal tersebut. Setelah keputusan telah diambil, Darren lantas mengajak Natalie untuk pergi keluar untuk berbicara. Sedangkan Kate disuruh untuk tetap menjaga Susan dan juga Heather. Setelah mereka pergi, Susan pun mulai mengatakan pada Kate bahwa sebenarnya Darren dan Natalie sudah banyak berbohong pada Kate dan besar kemungkinan mereka berdua akan mengkhianati Kate lagi. Kate yang mulai bimbang lantas diberitahu oleh Susan bahwa Natalie sekarang sedang hamil anak dari Darren. Itu berarti mereka hanya akan memikirkan keselamatan mereka berdua dan pastinya akan segera mengorbankan Kate. Kate yang mendengar hal tersebut terlihat sangat terkejut. Kate pun lantas menuju ke ruang monitor untuk memastikan apakah Natalie dan Darren akan mengkhianati dirinya. Setelah Kate mendengarkan percakapan dari Darren dan Natalie yang berencana akan membunuh Kate lalu membunuh Susan dan juga Heather, Kate pun langsung bergegas membuka ikatan Susan dan juga Heather, lalu kabur dari tempat tersebut. Namun sial, saat mereka sedang akan berlari, hal tersebut dilihat oleh Darren dan juga Natalie. Alhasil, pertarungan antara Darren dan Kate pun terjadi. Namun, Kate yang sedang terluka dengan sangat mudah mampu ditumbangkan oleh Darren. Setelah Kate tumbang, Darren dan Natalie pun mulai mengejar Susan dan juga Heather. Darren yang sedang mencari di ruang anggur langsung diserang oleh Susan dengan menggunakan botol sampai tumbang. Susan pun lantas mengambil senjata Darren lalu bergegas pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Natalie yang sedang mencari di luar rumah langsung diserang oleh Heather dan diceburkan ke dalam kolam renang. Susan yang sudah berhasil keluar dari rumah langsung menembakkan senjatanya ke angkasa, bertujuan agar polisi yang masih ada di sekitar mereka mendengar tembakan tersebut dan segera mendatangi mereka. Setelah itu, Kate lantas mengajak Susan untuk mencari Heather. Heather yang sedang berada di taman akhirnya berhasil ditangkap oleh Darren. Susan yang melihat Heather disandra oleh Darren lantas memohon agar Heather dilepaskan. Tidak selang berapa lama, Natalie datang dan memberitahu pada Darren bahwa polisi sedang menuju ke rumah tersebut. Namun Darren mengatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum membawa uang yang tertinggal di dalam rumah. Lalu Kate pun muncul sambil membawa tas berisi uang. Kate pun mengatakan bahwa
Jika Darren tidak melepaskan Heather, maka ia akan membakar semua uang yang ada di dalam tas tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Darren pun melepaskan Heather. Dan setelah Heather dilepaskan, Cat lantas melemparkan tas berisi uang tersebut ke arah halaman. Darren yang kesal langsung menembak Cat sampai tumbang. Dan Darren pun langsung ditembak polisi sampai tewas. Singkat cerita, terlihat Cat yang masih hidup ditangkap oleh polisi. Di sini, Susan sempat mengucapkan terima kasih pada Cat dari jauh. Di akhir cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Heather yang akan segera berangkat keluar kota untuk kuliah berpamitan dengan ibunya. Sedangkan di penjara, Natalie yang baru saja melahirkan bayinya nampak sangat sedih dikarenakan bayinya harus diambil oleh polisi untuk dirawat di luar penjara. Terlihat Natalie sangat sedih dan terus berteriak meminta maaf. Lalu film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku, inginkan